Pernah nggak sih Anda lagi trading, terus rugi, dan rasanya itu marah banget, kesal, terus pengen langsung bales dendam ke pasar? Nah, kalau pernah, hati-hati. Hari ini, yuk kita kupas tuntas soal revenge trading. Musuh dalam selimut yang bisa diam-diam ngabisin portofolio Anda kalau nggak dihentikan. Coba deh jujur sama diri sendiri. Rasa frustrasi abis rugi, terus ada dorongan kuat buat cepet-cepet buka posisi baru cuma buat buktiin kalau kita bener, perasaan itu manusiawi banget kok. Anda nggak sendirian. Dan justru itulah pemicu dari revenge trading yang mau kita bedah bareng-bareng. Intinya itu di sini, revenge trading itu terjadi saat otak logis kita mati, dan yang ngambil alih, ya emosi. Kata kuncinya satu, impulsif. Di titik ini, Anda udah nggak lagi berinvestasi, tapi berjudi pakai perasaan. Dan ini teman-teman adalah pintu gerbang menuju kerugian yang jauh lebih dalam lagi. Oke, biar bisa ngatasin masalah ini, kita harus ngerti dulu akarnya. Kenapa sih rasanya rugi itu bisa sakit banget sampai bisa memicu reaksi emosional yang sebegitu kuatnya? Jawabannya ternyata ada di dalam kepala kita sendiri, di psikologi kita. Nah, ini yang menarik banget. Jadi, ada teori psikologi keren namanya prospect theory. Teori ini bilang kalau rasa sakit karena kehilangan uang itu terasa 2 kali lipat lebih kuat dibandingin rasa senang pas dapat untung dengan jumlah yang sama. Jadi kehilangan 1 juta itu rasanya jauh lebih nyesek daripada senangnya dapat 1 juta. Rasa sakit yang nggak seimbang inilah yang jadi bensin utama buat tindakan-tindakan irasional kita. Dan ini bukan cuma omong kosong ya, ada datanya. Sebuah studi nemuin kalau trader yang sering bertindak pakai emosi, termasuk yang suka revenge trading, rata-rata kinerjanya 6,5% lebih rendah setiap tahun. Bayangin deh, 6,5%. Itu harga yang mahal banget yang harus kita bayar cuma gara-gara nggak bisa ngendaliin emosi. Teori udah, data udah. Tapi biar lebih ngena, nggak ada yang lebih bikin sadar selain dengar cerita nyata. Yuk kita lihat gimana lingkaran setan ini benar-benar terjadi di dunia nyata. Kenalan yuk sama Bapak A. Dia ini bukan trader pemula loh, tapi satu kesalahan emosional yang fatal akhirnya nyeret dia ke pusaran kerugian yang mengerikan. Jadi semuanya itu berawal dari satu kesalahan. Gara-gara tergoda info dari grup media sosial, Bapak A nekat masuk 50 juta rupiah tanpa analisis yang benar. Cuma dalam 3 hari, uangnya amblas 7,5 juta. Nah, disinilah emosi mulai mengambil alih. Rasa marah, nyesel, dan ego yang terluka mulai ngebakar pikirannya. Karena udah panik dan pengen cepet-cepet balik modal, dia ngelakuin hal yang nggak seharusnya, bongkar dana darurat. Dia gandain taruhannya, masuk ke saham lain dengan jauh lebih nekat. Hasilnya, bisa ditebak, rugi lagi. 6 juta rupiah lenyap gitu aja. Lubang yang dia gali jadi makin dalam. Dan inilah puncaknya. Siklus balas dendam ini nggak berhenti. Sampai total kerugiannya bengkak jadi 32 juta rupiah. Angka yang sakit banget kan? Dan ingat, ini semua cuma gara-gara satu kerugian awal dan satu keputusan emosional buat balas dendam. Ini bukti nyata betapa destruktifnya revenge trading. Kisah Bapak A itu peringatan keras buat kita semua. Tapi ada kabar baiknya, kita bisa melawannya. Sekarang kita ganti topik. Dari masalah, kita pindah ke solusi. Anggap aja ini adalah toolkit atau perangkat yang wajib Anda punya buat jadi investor yang disiplin. Pertahanan terbaik itu adalah persiapan. Sebelum pencet tombol buy, tulis semuanya. Bikin trading plan yang jelas, kapan masuk, kapan keluar, berapa resiko per transaksinya. Dan yang paling penting, selalu pasang stop loss. Anggap aja ini rem darurat Anda. Kalau batas rugi harian udah kena, ya udah, stop. Tutup laptopnya. Pasar besok juga masih buka. Tapi kan, serapih apapun rencananya, rugi itu pasti kejadian, ya kan? Nah, pas itu terjadi, ini yang harus dilakuin. Langsung berdiri. Jalan, ambil minum, menjauh dari layar. Kasih otak jeda, 10 menit, 30 menit, atau bahkan istirahat total hari itu. Dan yang paling penting, ubah cara pandang. Satu kerugian itu bukan berarti Anda gagal, tapi itu adalah data. Data berharga buat belajar jadi lebih baik. Langkah terakhir, ini buat jangka panjangnya. Biasain bikin jurnal trading. Dan catatnya jangan cuma angka ya, tapi juga perasaan Anda waktu itu. Lagi serakah, lagi takut, terlalu pede. Nanti pas Anda baca ulang secara rutin, pola-pola perilaku berbahaya itu bakal kelihatan jelas banget. Dan jangan sendirian, cari teman atau mentor buat diskusi. Akuntabilitas itu kuncinya. Oke, kita udah bahas banyak banget nih. Dari psikologinya, cerita nyatanya, sampai solusinya. Biar gampang diingat, kita rangkum semuanya jadi satu rencana aksi yang simple dan bisa langsung Anda pakai. Anggap aja ini perisai Anda. Ada 5 pilar utama. Pertama, pengetahuan.
Jangan sentuh apa yang nggak Anda ngerti. Kedua, rencana, tulis aturan main Anda. Ketiga, jeda, paksain istirahat setelah rugi. Keempat, lacak, catat dan pelajari semuanya di jurnal. Dan di tengah-tengah itu semua, ada satu aturan yang nggak bisa ditawar. Selalu pasang stop loss. Itulah benteng pertahanan terakhir Anda. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Pada akhirnya, pertarungan tersulit dalam trading itu bukanlah melawan pasar yang naik turun, tapi melawan gejolak emosi di dalam diri kita sendiri. Kalau Anda bisa memenangkan pertarungan internal itu, Anda sudah di jalur yang benar. Jadi, saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan. Lain kali Anda buka platform trading, keputusan Anda yang berikutnya itu bakal berdasarkan apa? Rencana yang udah Anda tulis dengan matang? Atau emosi sesaat yang lagi bergejolak? Jawabannya ada di tangan Anda.